Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? What's down? Hablum minallah, hablum minannas. Dozo yoroshiku onegaishimasu. By the way, ini yang punya podcast siapa sih? Kok gue yang opening? Yang opening jelas saya yang punya podcast. Ya Allah. Aja kenalan dulu. Ya, perkenalan nih, gue nih sebagai guest star nih. Vale lu. Ya, perkenalkan. Nama apa? Panggung, asli, atau apa? Selengkap-lengkapnya. Ya, nama saya Dava Araufar. Dipanggilnya Acuy. Itu nama dari Tionghoa sih, nama keluarga. Tapi nama panggungnya, iya, nama Indonesianya Victor, jadi panggil Koko Victor. Nama panggungnya NPM 1204041900012. Kalau lu berapa, Tong? Oke, perkenalkan nama saya aku banget ya. Perkenalkan nama kurang Aldi Fari, NPM 077, nama panggung Livio Zain. Ya, oke, sekarang kita mau bahas apa nih, cuy? Sebenarnya ada sesuatu hal yang menarik kali ini tuh. Kita bakal mencoba membahas perubahan perilaku konsumen sebelum dan setelah adanya digitalisasi pada sektor entertainment, sama perubahan perilaku persaingan di bidang entertainment juga. Nah, berat banget kayaknya. Berat banget sebenarnya, berat ini tuh. Nggak bisa itu, intinya tuh public figure, nggak bisa. Klarifikasi public figure. Oke. Ya, langsung aja masuk ke bahasan. Jadi yang pertama kita bahas dulu deh perubahan perilaku konsumen sebelum dan setelah adanya digitalisasi pada sektor entertainment. Kalau menurut gue ya, makin sini kan kayak entertainment tuh semakin berkembang pesat gitu. Kayak kita tuh makin sini kayak udah meninggalkan hal-hal yang kolot gitu, kayak yang konvensional radio, gitu. Kayak radio atau TV. Kita semua udah berubah ke era digital. Sampai TV aja kan udah beda, TV digital gitu. Bukan TV analog, TV digital gitu. Yang gue tangkap ya, kayak hal digitalisasi ini tuh kayak berpengaruh banget gitu buat perilaku konsumen yang ada di masyarakat gitu. Kita bisa, kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih emang yang namanya perubahan perilaku konsumen waktu munculnya era digitalisasi ini kelihatan banget, apalagi di bidang entertainment. Yang salah satu yang menarik buat dibahas nih, contohnya pada bidang musik. Nah, kan dulu kita bisa lihat banget nih, dulu zaman-zaman dulu tahun 2000-an yang namanya musisi itu pasti kalau mau terkenal tuh harus ada label musiknya, nggak sih? Iya. Iya, bener banget. Zaman dulu apa Sony sih? Music, Sony Warner Bros, Aquarius Indo, Aquarius. Gitu. Kayak zaman dulu yang terkenal tuh kayak ada Mali, dia kan di Sony Music, terus kayak ada banyak lah pokoknya. Jadi dia tuh mereka tuh boomingnya tuh karena punya label tersebut tuh yang membesarkan dia, baik dari iklan, promotornya dibantu dengan label segala macem. Nah, berubah banget zaman dulu sama sekarang. Kira-kira kalau zaman sekarang industri musik gimana nih? Menurut gue sekarang tuh kita pertama bahas tuh dari perilaku konsumen dulu gitu ya. Jadi si perilaku konsumen ini kan jadi sebuah aktivitas atau proses ketika seseorang yang ada hubungannya dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian suatu produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kalau gue ambil dari sektor entertainmentnya yang musik ya, kalau menurut gue kayak akhir-akhir ini tuh banyak banget band-band atau musisi yang bisa terkenal tanpa ikut label. Contohnya kayak musisi-musisi indie sekarang tuh. Nah, entah kenapa mungkin yang gue tangkap mungkin gara adanya YouTube sama Spotify gitu.
Benar banget. Orang-orang jadi gampang akses, jadi band mereka itu bisa melejit di kalangan masyarakat. Kayak Nadine Amiza tuh. Enggak tanpa label dia, tanpa label. Terus kelompok penerbang roket tuh, awalnya dia nggak punya label. Ya sih, apalagi kayak yang melejit banget tuh waktu zaman-zamannya band ini tuh 420 tuh. Ih, 420. Walaupun sekarang dia udah ada labelnya. Sebenarnya kalau kata gue sih yang waktu gara-gara 420 band-band ini tuh melejit. Cuman kalau bentar. Ngomong 420, ada sebuah brand namanya 420. Itu buatan band 420 juga. Menurut gue 420 ini cerdas gitu, bisa memanfaatkan situasi ketenaran mereka untuk menciptakan sebuah produk yang bisa menyebar di masyarakat gitu. Kan sesuai yang tadi ya, adalah konsumen gitu. Proses aktivitas ketika seseorang yang hubungannya dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kayak mereka 420 ini udah terkenal nih, terus membuat sebuah brand. Nah, atau bisa dibilang mereka tuh aji mumpung karena mereka udah punya nama, terus membuat sebuah brand sehingga brand itu bisa melejit di masyarakat gitu. Atau ini sepatu Kompas. Bener banget. Kompas tuh collab-nya sama kelompok penerbang roket. Kompas X kelompok penerbang roket. Kelompok penerbang roket kan band indie yang genrenya apa ya? Metal, rock, heavy metal gitu. Rock ya. Alternatif rock atau apaan? Jadi si Kompas ini menurut gue cerdas gitu ya. Bisa melihat pangsa pasar dari fans-fansnya kelompok penerbang roket, atau bisa dibilang para angkasawan atau astronot atau apa sih nama fansnya? Ya itulah. Atau bukan anak metal. Dia bisa ngebaca pasar dari fans-fans kelompok penerbang roket yang bisa dibilang cukup masif juga, sehingga mereka bisa memanfaatkan ketenaran dari kelompok penerbang roket untuk menjual atau selling barang-barang mereka gitu. Itu juga suatu hal yang cerdas gitu. Kelihatan banget kan perubahan perilaku konsumen pas masih zaman-zaman label musik tuh. Orang rata-rata kalau mencari musik ke toko musik masih zaman-zaman tuh Walkman ya. Walkman. Mereka tuh dulu tuh mau akses musik tuh beda banget perilaku konsumen. Kayak mereka harus ke toko musik, terus harus beli CD segala macem. Kan kalau zaman sekarang kan buat akses musik beda banget. Orang udah nggak ada lagi yang namanya beli-beli DVD segala macem. Nah zaman sekarang tuh kebanyakan orang kan mau dengerin musik pakai Spotify. Server musik, lebih ke streaming sih. Iya. Nah kalau dulu kan lu nyebutnya bisa pakai Walkman atau tip. Sekarang tuh orang-orang karena adanya era digitalisasi ini, orang-orang tuh kayak udah nggak perlu Walkman, mereka cuma cukup handphone doang. Ini tuh all in one gitu, semua bisa. Lu mau beli produknya, lu mau beli produk artisnya bisa, kayak yang tadi 420 atau Kompas X penerbang roket bisa, atau lu mau dengerin lagu, mau beli lagu bisa. Semua bisa all in one. Kayak itu tuh berpengaruh juga gitu sama perilaku konsumen. Mungkin yang dulu asalnya dia tiap bulan belinya Walkman karena Walkman-nya selalu rusak atau headsetnya selalu rusak. Sekarang dia cukup beli HP dulu, mereka udah bisa dengerin lagu. Atau mereka yang asalnya mau beli sebuah barang jalan-jalan susah gitu, harus keluar, mereka sekarang tinggal touchscreen doang gitu, tinggal mencet Shopee, Tokopedia. Itu kan perubahan perilaku konsumen juga. Bener banget sih, yang namanya digital tuh berubah banget perilaku konsumen. Sama perubahan digital ini juga berpengaruh banget sih, kayak cuman ke konsumen sendiri, dari produsen musiknya juga. Kayak band-band zaman dulu kan yang namanya buat terkenal tuh susah banget, sekarang bisa tutup. Dan itu tuh kebebasan buat nyiptain karya tuh
udah bebas banget gitu, nggak harus mesti ngikutin trennya zaman sekarang apa. Band-band tersebut tuh kayak gampang aja gitu, meskipun punya genre sendiri mereka bisa tetap terkenal tanpa harus ngikutin tren yang ada tuh. Bener banget sih. Terus kira-kira selain dari entertainment musik, kalau ke film ada nggak sih kira-kira? Ini banyak sih persaingan di bidang film tuh, kayak antar PH tuh saling saling mencoba membuat karya yang terbaik gitu, untuk memperebutkan hati konsumen. Mungkin karena gini, gue mengkaitkannya kayak gini, karena era digitalisasi ini membuat kita semakin melihat adanya globalisasi atau perkembangan zaman saat ini gitu. Kita jadi bisa menonton film-film luar negeri gitu. Nah, setelah kita tahu film-film luar negeri yang kualitasnya sangat tinggi, selera kita pun pasti bakal berubah. Kayak apaan sih gitu, kayak apaan sih nontonnya sinetron gak jelas, dikit-dikit nangis gitu. Atau Hello Kitty, boneka Hello Kitty direbus anjir. Direbus, parah banget itu. Tapi setelah ada digitalisasi ini, selera masyarakat itu berubah gitu. Yang asalnya mereka nontonnya sinetron, mereka jadi berubah gitu. Nontonnya yang bagusan dikit lah, kayak Riverdale yang di Netflix. Nah, itu pun Netflix sekarang sama TV tuh gontok-gontokan juga. Karena apa? TV udah mulai, orang-orang udah nggak nonton TV, nontonnya Netflix. Karena apa? Digitalisasi saat ini tuh merubah perilaku dari konsumen itu sendiri, sehingga terjadilah persaingan di bidang entertain yang saling bersaing untuk memperebutkan target market dari film tersebut gitu. Mereka mencoba belum membuat film terbaik. Makanya gue bisa bilang dari 2018 ke atas itu era perkembangan film tuh semakin melejit gitu. Kayak ada Pengabdi Setan atau Pengabdi Mantan atau NKCTHI. Itu sutradara keren tuh. Mereka berlomba-lomba aja. Kayak Joko Anwar, terus itu siapa yang petinju NKCTHI, gue lupa tuh. Angga Dwi Mas Songko. Angga Dwi Mas. Gitu. Terus juga lagi apa gimana? Kalau dulu kan kayak lu kalau misalnya mau nonton tuh pasti harus pakai TV satelit gitu kan. Kayaknya zaman sekarang tuh perilaku konsumennya tuh lebih ke semua yang ke digital, kayak TV digital, kayak TV kabel segala macam. Lebih banyak condong ke streaming. Dan sekarang pun industri film pun kayak industri per-TV-an, TV yang satelit tuh kayaknya emang lagi nggak terlalu rame. Contohnya buktinya mereka aja membuat konten-konten yang di TV itu harus mesti upload ke YouTube lagi. Itu kan membuktikan kalau misalnya pasar di digital itu lebih besar daripada TV yang konvensional sendiri. Nah itu, kalau analog, kita sebutnya analog ya, lawan dari digital ini analog. Analog ini pangsa pasarnya terbatas kalau menurut gue. Kayak kalau Indonesia ya Indonesia aja. Kalau digital kan kayak lu orang Indonesia yang ada di Prancis, lu masih bisa nonton Indonesia gitu. Terus ditambah kayak tadi yang disebutin, perubahan perilaku persaingan yang ada di bidang entertainment tuh jadi berubah gitu. Entertain tuh kan bidang yang menghibur, entertaining, menghibur gitu. Yang asalnya TV ini menghibur, mereka jadi mencari cara karena ada lawannya lagi. TV itu udah mulai tinggalkan. Lawannya sekarang ada Netflix. Bioskop pun sama. Para bioskop pun sama. Mereka kewalahan dengan adanya Netflix. Terus ditambah sekarang yang gue lihat kayak artis-artis sekarang atau public figure saat ini itu udah enggak karena adanya digital ini, karena mungkin sifat masyarakat Indonesia yang suka dengan hal yang berbau sensasional gitu, drama, persaingan di antara public figure pun sangat ketat gitu. Mereka berlomba-lomba untuk membuat sensasi. Ada yang membuat kasus seperti ini, ada yang membuat menskenariokan sebuah kasus yang seperti ini. Entah dia pura-pura hamil atau pura-pura nikah, pura-pura pacaran, pura-pura berantem, atau dalang dana dari
Ya, digoreng dia, digoreng. Janganlah, jangan. Terus juga Bahaya. ini gak sih kalau misalnya entertainment zaman dulu tuh kayak lebih banyaknya kayak ke artis, musisi atau aktor. Kalau yang gua Heeh, lihat sekarang tuh entertainment sensasi tuh semua. jadi lebih luas gitu. Bisa ada Iya, kayak selebgram, selebgram, terus celebrity selebgram. segala macem di segala macam platform. Dan hebatnya itu mereka tuh meskipun memulainya dari sosial media, mereka tuh bahkan bisa kayak menurut gue sih bisa ngelebihin dari entertainment yang kayak udah artis-artis gitu sih. Buktinya sekarang dari si selebgram itu udah bisa ditarik sama brand-brand itu sendiri. Brand-brand Nah, yang narikin selebgram. Keren banget sih digital emang. yang gue gak ngerti ya, kenapa mereka tuh bisa tiba-tiba jadi selebgram. Kayak ada apa gitu, mereka cita-cita mau jadi apa dulu, nggak ada. Selebgram nggak ada anjir. Cita-cita tuh pilot, tentara, dokter, artis. Selebgram tuh nggak ada, gak ada yang kepikiran. YouTuber apalagi sekarang cita-cita YouTuber anak kecil apalagi, YouTuber emang. YouTuber ya itu pun kayak ngerasa perubahan perilaku persaingan di bidang entertainment kayak mulai tergerus gitu. Yang ada yang asalnya artis TV, karena mereka ingin tetap berjaya di atas, mereka jadi mulai pindah yang asalnya di TV jadi pindah ke YouTube, ke platform YouTube. Banyak Mereka banget sih. berlomba-lomba bikin channel YouTube kayak ini Rans Entertainment atau Baim Paula, Kui Entertainment. Iya, Rans Family itu gue sering nonton. Berarti itu Gara-gara salah satunya mereka udah tahu kayak pangsa pasar mereka sendiri TV itu udah ratingnya udah jelek, jadi mereka cari alternatif lain di YouTube itu. sebenarnya rating TV sebenarnya gini, gue sempat baca rating TV itu nggak jelek, bagus sebenarnya. Cuman untuk menentukan rating ini kan diperlukan apa ya, survei ini. Jadi sistemnya tuh ada sebuah lembaga survei yang memberikan alat gratis, alat survei ke masyarakat. Nah, yang dijadiin pangsa target survei tersebut itu masyarakatnya middle ke bawah, dari middle ke bawah. Jadi mungkin kayak menurut gue dari ratingnya pun yang terbentuk ya rating yang hype di kalangan middle ke bawah. Sementara sekarang mulai bermunculan dari tahun 2010 atas tuh mulai muncul kalangan-kalangan yang middle up class gitu. Jadi mungkin ya suaranya pun berubah, tapi ya lembaga surveinya nggak berubah. Terus juga semenjak ada digital gini, jadi kelihatan gitu sih segmen-segmen pasar. Kayak misalnya kalau TV sinetron gitu tuh lebih kayak golongan ke bawah yang lebih banyak bisa menghabiskan waktunya buat nonton TV, sedangkan kalau misalnya kayak Netflix, YouTube segala macem lebih ke golongan yang eksklusif karena mereka nggak ada waktu buat nonton TV dan gunainnya Netflix sama YouTube gitu. View. Terus kalau menurut gue dari perubahan perilaku persaingan di bidang entertainment pun kayak banyak sekali artis-artis yang gue bisa bilang mereka mulai meredup. Cuman mereka mencoba untuk beralih gitu, selain ke platform lain kayak YouTube kayak gitu, mereka pun ada yang beralih ke pengusaha gitu. Kayak mereka coba buat brand clothingan gitu. Makanan gitu. Apalagi sekarang lagi ramai banget tuh. Bensu. Terus juga banyak banget kayak chef artis tuh bikin brand makanan tuh hebat banget, ngambil peluang bisnisnya, nge-branding makanan itu tuh dari chefnya, keren banget. Dari nama dianya sendiri. Sebenarnya perubahan perilaku persaingan saat itu cukup ketat kalau menurut gua. Kayak celahnya banyak, cuman celahnya tuh sempit-sempit, ngerti nggak? Nah itu kalau menurut gua kayak gitu. Cuman kalau kayak yang paling sangat berpengaruh saat ini ya dari platform digital, YouTube, Twitter, Instagram, itu kan banyak influencer juga. Nah, persaingan di bidang tersebutnya pun, di bidang entertainnya pun, di platform tersebutnya pun emang cukup ketat. Nah, mereka dari situ berlomba-lomba gitu untuk mencari endorsement, sponsor. Nah, dari situ mungkin menurut gue
engagement dari mereka pun cukup tinggi gitu ya, sehingga mereka dari endorsement itu bisa menghipnotis para calon konsumen gitu buat membeli suatu barang gitu, menurut gue. Jadi bisa kita simpulin nih yang namanya digitalisasi entertainment terhadap perilaku konsumen tuh beda banget ya. Berpengaruh dan beda banget. Kayak dulu tuh di saat zaman TV, zaman radio, perilaku konsumen tuh berbeda dan persaingannya pun emang berbeda. Persaingannya emang nggak secepat sekarang. Kalau sekarang kan signifikan banget. Hari ini bisa dia yang trending, besok berbeda. Nah dari perilaku konsumennya pun emang berbeda. Tren yang ada di masyarakatnya pun berbeda gitu. Karena di perilaku konsumen ini kan ada alasan kenapa dia bisa membeli barang tersebut. Salah satunya mereka terinfluence dari artis atau mereka mengikuti tren yang ada gitu. Karena misalkan ada artis yang pakai gitu. Sekarang tuh lebih cepat gitu, menurut gue. Berpengaruh banget. Beda banget. Beda banget. Enggak sih teh. Oke. Kerasa nih udah lama banget kita ngobrol. Thanks banget Koko Victor. Omongannya Victor berbeda banget. Semoga bermanfaat lah. Amin. Bermanfaat buat nilai UAS dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang terpenting, itu mengedukasi masyarakat, itu yang paling penting. Bu Intan di like dan dikasih nilai A. Like, jangan lupa like, komen. Paling penting kasih nilai A sih Bu Intan. Subscribe. Paling gitu aja ya. Sekian dari kita, dari kami. Jangan kami itu nama organisasi, jangan. Dari kita. Mana closingnya? Pah orang. Assalamualaikum. Ingat sana. Ya. Perubahan konsumen itu benar nyata. Ya Allah. Udah closingan.